Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Pramodia, program studi administrasi rumah sakit. Kami dari kelompok 10 yang dimana beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Nur Khairani, Nismawati, Syahra Ramadhani, Poppy Reski Anandasari, dan Reza Maikini. Adapun dosen pembimbing mata kuliah ini yaitu Hospital Public Relation, yaitu Ibu Sriani Windarti SKM MKes. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memaparkan hasil review jurnal internasional yang berjudul Application of Public Relation Enhancing Healthcare Delivery to Women of Reproductive Age in Southeast Nigeria, yang ditulis oleh Justin Onaboku dan Judith, yang dimana diterbitkan pada World Journal of Innovation Research yang diterbitkan pada bulan Februari. Adapun pendahuluan dari jurnal ini, yang dimana pada jurnal ini peneliti mengemukakan bahwa hubungan masyarakat adalah salah satu alat komunikasi penting melalui pesan yang berorientasi pada tujuan dikomunikasikan kepada penerima sasaran. Nah, sebagai alat komunikasi, humas bertujuan untuk menyampaikan informasi yang tepat kepada target dengan maksud untuk menginformasikan atau mendidik mereka tentang masalah tersebut. Nah, Nousu berpendapat praktisi hubungan masyarakat di organisasi menasehati manajemen tentang pentingnya isu-isu seperti kinerja yang baik, kepekaan terhadap kepentingan publik, dan hal-hal terkait. Nah, adapun Okunu et al. Mengatakan bahwa hubungan masyarakat adalah alat penting untuk perubahan perilaku, dan humas bisa menjadi alat yang efektif untuk komunikasi perubahan perilaku. Dan melihat konseptualisasi kesehatan reproduksi, terlihat bahwa perempuan berada di pusatnya. Nah, kesehatan pada tahun 2017, di mana kedewasaan ditentukan untuk dimulai pada usia 18 tahun. Nah, di Nigeria sendiri, mortalitas dan morbiditas ibu tetap tinggi, dan sebagian besar kematian ibu dapat dicegah atau dikurangi jika perempuan memiliki akses ke atau mengunjungi pelayanan kesehatan ibu selama kehamilan. Nah, persalinan dan bulan pertama setelah melahirkan. Sebagai contoh, sebuah studi yang dilakukan oleh Ngu menemukan bahwa sebagai besar penduduk negara bagian Enugu masih memiliki sikap negatif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana tujuannya yaitu untuk memastikan hambatan pengguna alat PR atau public relation dalam memberikan layanan kesehatan kepada wanita usia reproduksi di beberapa negara bagian di Tenggara. Selanjutnya tinjauan pustaka. Pada jurnal ini, penelitian mengatakan bahwa salah satu masalah yang dihadapi dunia saat ini adalah bagaimana menjamin kesehatan ibu melalui praktik kesehatan yang baik. Meningkatnya jumlah kematian perempuan sebagai akibat dari isu-isu yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi adalah kesaksian dari sifat genting situasi di negeri. Organisasi Kesehatan Dunia mengungkapkan bahwa setiap hari sekitar 830 wanita meninggal karena penyebab yang dapat dicegah terkait dengan kehamilan dan persalinan, dan bahwa sekitar 99% dari semua kematian ibu terjadi di negara berkembang. Situasi di Tenggara tidak lebih baik karena Ngu melaporkan sikap negatif penduduk daerah terhadap kesehatan reproduksi. Penelitian ini menguji hipotesis di bawah tingkat kepercayaan 0,5 tingkat pengguna alat PR untuk pengiriman kesehatan, frekuensi pengguna alat PR untuk pengiriman kesehatan. Humas praktik kehumasan adalah salah satu cara melalui kesadaran publik yang tercipta. Hubungan masyarakat menggunakan alat-alat tertentu untuk mencapai tujuannya. Hubungan masyarakat bisa untuk organisasi berbasis laba atau organisasi nirlaba. Studi ini terbatas pada organisasi nirlaba karena pemberian layanan kesehatan kepada wanita didorong oleh keinginan untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk mencari keuntungan. Kesadaran Kotler lebih dekat dengan hubungan masyarakat kontemporer, berfungsi untuk memulai aksi sosial. Terima kasih. Vero dan Theodore menyatakan bahwa alat yang digunakan dalam hubungan masyarakat adalah siaran pers, lobby, publisitas, produk hubungan investor, dan mengembangkan Josan menambahkan
advokasi sebagai dari alat IPR menjelaskan hal-hal berikut sebagai alat PR yang paling umum digunakan kehadiran di acara-acara publik untuk menarik perhatian publik dan tetap terlihat dengan organisasi atau individu tertentu. Spesialis PR memanfaatkan setiap acara publik kesempatan untuk bicara di depan umum. Hal ini memungkinkan mereka untuk secara langsung menjangkau publik untuk menghadiri acara tersebut dan secara tidak langsung audiens yang jauh lebih besar. Siaran pers, informasi yang di kolom unifikasi sebagai dari program TV atau radio reguler, surat kabar, majalah, dan jenis media uras utama lainnya memberikan dampak yang lebih besar daripada iklan. Ini karena kebanyakan orang menganggap informasi tersebut lebih dapat dipercaya dan bermakna daripada iklan berbayar. Oleh karena itu, siaran pers adalah salah satu alat PR tertua dan paling efektif. Nawalan mengirim buletin informasi relevan tentang organisasi atau dan produk layanan langsung ke audiens. Sasaran juga memerlukan metode umum untuk menciptakan memelihara hubungan yang kuat dengan publik. Spesialis PR menggunakannya untuk berbagai berita dan informasi umum yang memungkinkan menarik bagi audiens target daripada hanya mempromosikan produk lainnya. Blogging untuk menjangkau audiens online. Spesialis PR menggunakan bentuk digital dari siaran pers dan buletin, tetapi mereka juga menggunakan berbagai alat lain seperti blogging dan baru-baru ini microblog logging. Hal ini memerlukan mereka untuk menciptakan dan memelihara hubungan dengan target audiens serta menjalin komunikasi dua arah. Pemasaran media sosial ini digunakan terutama oleh industri pemasaran, namun jaringan media sosial juga dimanfaatkan oleh semakin banyak spesialis PR untuk menjalinkan komunikasi langsung dengan publik, konsumen, investor, dan kelompok sasaran lainnya, serta metodologinya sendiri, yaitu desain penelitian survei digunakan untuk penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di beberapa negara bagian di Nigeria Tenggara sebanyak 201 praktis hubungan masyarakat dari pusat perawat kesehatan primer, sekunder, dan tersier di Enugu, Ebonyi, dan Anambra. Berikut pengambilan bagi dalam penelitian ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian, di mana berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa alat PR seperti newsletter, siaran pers, hubungan media, advokasi, antara lain kurang diterapkan dalam meningkatkan pemberian layanan kesehatan kepada wanita usia reproduksi. Nah, dari Enugu, Anambra, dan Ebonyi statis. Peneliti juga ini menyimpulkan bahwa frekuensi penerapan alat-alat ini untuk pemberian layanan kesehatan pada wanita usia reproduksi rendah. Kontribusi dasar dari penelitian ini adalah telah memberikan bukti empiris untuk memahami sejauh mana keterlibatan alat PR dalam pemberian layanan kesehatan kepada wanita reproduksi. Nah, pemahaman ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pembuat kebijakan, petugas kesehatan, serta pakar komunikasi. Nah, berdasarkan kesimpulan ini, peneliti membuat rekomendasi sebagai berikut, di mana pakar PR harus terlibat penuh dalam pemberian layanan kesehatan kepada wanita usia subur. Perlunya cakupan dan frekuensi penggunaan alat PR yang besar untuk pemberian layanan kesehatan. Selain itu, unit humas harus didanai dengan baik, menginginkan mereka mendukung pusat kesehatan dalam pemberian layanan kesehatan. Akhirnya peneliti lebih lanjut direkomendasikan untuk diperluas untuk mencakup lebih banyak tempat untuk digeneralisasi yang lebih baik. Selanjutnya, diskusi atau pembahasan
Penelitian ini menyelidiki tingkat dan frekuensi penggunaan alat PR untuk meningkatkan pemberian layanan kesehatan kepada wanita usia reproduksi di Enugu, Anambra, dan bagian Ebonyi, Nigeria. Studi ini juga berfokus pada hambatan yang menghalangi penggunaan alat PR untuk pemberian layanan kesehatan kepada wanita reproduksi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sebagian alat PR seperti kehadiran di acara publik, blogging, pemasaran media sosial, advokasi, dan dari mulut ke mulut digunakan pada tingkat yang rendah. Hasilnya lebih lanjut mengungkapkan rendahnya frekuensi penggunaan sebagian besar alat-alat ini di antara para ahli. Kedua hipotesis lambung yang diajukan untuk penelitian ini diterima karena hasilnya menunjukkan tiada perbedaan statistik yang signifikan dalam skor rata-rata dari kedua wanita usia reproduksi dan ahli PR dari pusat kesehatan dari negara bagian Enugu. Hasil ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan wanita usia reproduksi karena alat PR dapat menciptakan kesadaran tentang kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, tingkat penggunaan yang rendah dan frekuensi penggunaan yang rendah menunjukkan perlunya perubahan paradigma. Terlebih lagi, studi dari Kehinde dan Chukwuemeka Yesiltas Kisa dan Sigilewski menunjukkan bahwa penerapan alat PR yang tepat dapat bermanfaat bagi kampanye kesehatan. Berdasarkan bukti dalam literatur Fish a Fish, dalam penelitian ini, peneliti berpendapat bahwa jika alat PR diterapkan dengan tepat, ini dapat mengarahkan pada peningkatan kesadaran tentang masalah kesehatan reproduksi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kendala penerapan alat humas untuk pelayanan kesehatan meliputi pendanaan yang buruk, kurangnya akomodasi kantor, staf yang buruk, tidak dilibatkannya masalah manajemen, kurangnya motivasi, kurangnya alat kerja seperti gadget dan perangkat dekat. Tidak adanya pelatihan rutin petugas PR, artinya alat PR hanya dapat diterapkan secara efektif untuk pemberian layanan kesehatan jika masalah ini diatasi. Implikasi dari temuan ini pada teori situasi Gruning dan Han berpendapat bahwa ada hubungan antara pengetahuan dan sikap. Implikasi dari postulat teoritis ini pada studi saat ini adalah ketika wanita usia reproduksi mengetahui masalah kesehatan, kemungkinan besar akan mempengaruhi sikap mereka. Perubahan sikap adalah komponen yang sangat penting dari layanan kesehatan. Jika orang tidak mengubah sikap mereka, baik untuk mengunjungi pusat kesehatan atau menunjukkan perilaku kesehatan tertentu, akan sulit bagi kampanye kesehatan untuk berhasil. Saran penelitian, kami sebagai pembaca dan melakukan review terhadap jurnal ini tidak menemukan apa kekurangannya karena peneliti melakukan penelitiannya langsung terhadap audiens, sehingga kami tidak bisa memberikan saran secara signifikan, tapi kami hanya ingin memberikan masukan agar peneliti akan terus melakukan penelitiannya mengenai kesehatan yang ada di dunia, sehingga derajat kesehatan akan terus meningkat. Baiklah, itulah tadi pemaparan hasil review jurnal mengenai marketing public relation di rumah sakit. Mohon maaf bila ada salah kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.